Halo semuanya, akhir tahun 2023 ada perusahaan lagi yang akan membagikan dividen interim. Dan saya melihat ini potensi kalau di total ya nantinya di waktu RUPS atau tahun depan, potensi perusahaan ini akan membagikan dividen jumbo. Nah, perusahaannya apa? Tonton video ini sampai selesai dan apakah menarik? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 15 Desember jam 8.18 dan perusahaan yang saya maksud adalah IPCC yang akan membagikan dividen interim sebesar 39,46 miliar. Di sini dijelaskan di emitennews.com, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC merupakan bagian dari Pelindo ya. Pelindo Group memberikan kabar bahagia menuju penghujung tahun 2023 dengan rencana pembagian dividen interim kepada pemegang saham. Dividennya sebesar 39,46 miliar atau setara 21,7 per lembarnya. Oke, 21,70. Kalau berdasarkan harga perdagangan hari Kamis ya, closing itu 7.20. Jadi kalau kita bagi ya harganya 21,7 bagi 720 harganya. Jadi dividen yieldnya mencapai 3,013 dan ini termasuk besar untuk dividen interim. Karena biasanya rata-rata kan 2-3% lah ya, tapi itu secara total. Nah, ini dividen interimnya aja udah 3%. Dan IPCC memang kalau kita lihat historikalnya, dia sering bagian dividen yield itu sampai 8%. Oke. Terus secara historikalnya IPCC itu rajin bagi dividen. Nah, ini kita cek dulu ya di profile. Perusahaan ini baru IPO 2018 Juli. Dan kalau kita cek di corporate action langsung 2019 ya, berarti berdasarkan laba 2018 mereka langsung bagikan 56. Lalu di laba 2020 mereka bagikan ini 54. 54 lebih nih 55. Lalu di laba 2021 mereka bagikan 23. 2021 berarti ada Covid kan. Lalu laba berdasarkan 2022 mereka bagikan ini 49 tambah 12. 49,77 ditambah dengan 12,49. Nah, itu 49,389. Nah, sekarang udah bagi 21,7. Peluangnya apakah akan bagi dividen jumbo juga nanti di RUPS atau di tahun? Kalau kita cek labanya, perusahaan ini sudah berada di angka 42 ditambah 37 ditambah 63. Sudah 142 miliar. Untuk menyamai laba tahun lalu cuma butuh 20 miliar doang. Dan ini harusnya possible capai di kuartal keempat 2023 ini. Oke, melihat juga ada itu kan ya, Natalan, terus ada tahun baru. Jadi potensi makin padat kendaraan hilir mudik lintas pulau itu sangatlah besar ya. Terlihat juga dari laba 2022 2021 di kuartal keempat ini gede-gede 53, 43 gitu. Jadi untuk 20 miliar doang di kuartal 4 ini sangatlah possible banget. Oke. Kalau misal let's say labanya di angka 40 ya. Jadi 142 ditambah 40 182 miliar. Nah, kalau ini aja terus lalu dibagi dengan dividen payout rasio mereka itu kebanyakan di 60%. 0,6 ya, mereka akan bagi dividen 40,6 terus sudah bagi 21,7 ya, tinggal 21. Nah, 18,9 kurang 18,9. Kalau 40,6 kita bagi dengan harga sekarang 720, nah hasilnya di 5,6% dividen yieldnya. Dividen yieldnya bahkan
biasanya 8%. Nah, saya mengiranya laba kuartal 4 lebih dari 4%. Karena ini termasuk secara historical ya, dividen interim ini termasuk besar, yaitu 21 ya, 21,7. Aslinya laba 2018 di Desember, dividen interim ini juga besar 34. Nah, mereka 34 aja bagi dividen finalnya 20. Jadi ini 55 lah ya, 55 dividennya. Nah, ini potensinya sangatlah besar untuk bagi dividen besar. Nah, kalau saya melihat labanya besar, kemungkinan lebih besar dividennya lebih besar dari tahun lalu. Tahun lalu kan dividennya 49,77 tambah 12,49 itu 62. Nah, di atas ini sangatlah besar. Udah bagi 21,7. Jadi butuh 40 per lembar. 40 per lembar, lihat labanya seperti ini ya sangatlah besar ya potensinya untuk membagikan dividen segitu. Nah, kalau kita cek berdasarkan harganya dengan adanya dividen itu apakah akan mengerek harga? Kalau berdasarkan bandarmologi mereka lagi distribusi. Tapi MACD-nya mau positif dan ini ya sedikit ada sideways. Jadi ini ya 745 ini resisten yang berkali-kali ya kuat gagal ditembus karena sempat menjadi support dan ya support become to resisten ya. Jadi ini agak berat 745. Ya supportnya ya bisa ditaruh di sini. Di angka 700. Kalau saya melihat itu dengan adanya pembagian dividen ini harusnya memberikan sedikit stimulus positif sih untuk IPCC. Let's say minimal untuk nembus 745 dulu lah. Entah itu setelah itu turun lagi ya bisa aja gitu. Nah, kalau secara historikalnya setelah mereka bagi dividen itu biasanya langsung turun. Setelah bagi dividen, nah ini ya terus turun. Setelah bagi dividen, turun. Jadi historikalnya memang seperti itu. Jadi kalau ex-date diturunkan, jangan kaget. Nah, pertanyaannya adalah kapan come date-nya? Come date perusahaan ini itu di 28 Desember. Kalau nggak salah ini terakhir perdagangan. Oh enggak, 29 terakhir, masih ada. 28 dan nanti cairnya akan di 15 Januari. Oke, jadi come date-nya di 28 Desember. 2 hari sebelum terakhir perdagangan di tahun 2023. Jadi itu. So menurut saya menarik IPCC dan potensinya labanya melampaui tahun lalu sangatlah besar. Jadi itu sekarang keputusan kembali ke Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana apakah mau membeli atau tidak. Jadi itu dan mohon dipertimbangkan hal-hal yang lainnya terutama seperti tadi ex-date dibanting dan yang lainnya itu sangatlah mungkin terjadi karena melihat historikalnya setelah ex-date dia turun itu sangatlah besar banget terjadi lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang perusahaan IPCC yang akan membagikan dividen interim. Semoga bermanfaat video kali ini dan see you on the next video. Bye bye.